Oke, kawan-kawan sekalian ya, hari ini saya berada di Desa Karangagung, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. Kita pengen lihat sentra beras yang luar biasa. Untuk lebih jelasnya, kita ikuti perjalanan saya hari ini. Dari bumi Serasan Sekate, disinilah keringat dan harapan kami menyatu. Karangagung, Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin. Saksi bisu transformasi besar lahan sawah menuju lumbung pangan masa depan Indonesia. Bertahun-tahun lalu, tanah subur di Kecamatan Lalan ini digarap dengan penuh keringat. Namun, keterbatasan pengelolaan dan minimnya infrastruktur membuat potensi emas lahan ini belum tergarap maksimal. Hasil panen pun seringkali hanya cukup untuk menyambung hari. Memasuki tahun 2026, fajar baru itu akhirnya tiba. Lewat program optimasi lahan sawah, Gapoktan Teluk Bayur Jaya dipercaya mengelola bentangan lahan seluas 3.200 hektar. Jadi kalau untuk Sumatera Selatan, sentra beras itu ada di Kecamatan Lalan ini, termasuk di Karangagung ini. Jadi beras-beras yang beredar di Palembang terutama itu berasal dari sini ya. Nah ini tahun ini 2026 ini akan ada bantuan dari pemerintah. Karena tahun kemarin baru 2019 itu ada cetak sawah, dan sekarang 2026 ini kita dapat optimasi lahan ya Pak ya. Iya. Nah optimasi lahan ini karena gini, ini kan kemarin kan ini dalam nih ininya nih, paritnya nih. Ternyata udah banyak yang dangkal ya Pak ya. Jadi mungkin tahun ini akan dikeruk lagi, lebih dalam lagi, sehingga hasil panen kita itu lebih meningkat lagi. Kalau selama ini 2 kali panen, kita berharap dengan optimasi lahan ini bisa 3 kali panen ya Pak Sali ya. Iya. Gapoktan itu kan gabungan kelompok tani. Jadi satu gabungan kelompok tani itu ada sekitar 130 kelompok. Satu kelompok itu ada sekitar 50 sampai 60 petani ya. Jadi kita sendiri yang gabungan kelompok tani Teluk Bayur Jaya ini 3.500 hektar. Jadi tinggal dibagi aja kan. Terkait masalah kendala, untuk kontur tanah tuh bagus di sini. Cuman selama ini kan dikelola secara manual. Nah makanya kemarin kita tahun kemarin ya
kementerian itu memberikan bantuan berupa alat jonder itu ada 9, terus ditambah satu lagi komben. Nah, kita kepengen itu agar ke depan itu petani kita ini menjadi petani yang profesional, artinya bisa dibantu lah ya oleh pemerintah untuk alat-alat pertanian itu Asintan itu kalau bisa dikirim ke sini, karena memang sentra beras di Sumatera Selatan ini ada di sini seperti itu. Jadi dari tahun 2019 kita baru dapat tahun kemarin ya untuk bantuan. Tahun 2026 ini mudah-mudahan aja optimasi lahan ini memang benar-benar terjadi atau memang benar-benar diturunkan oleh pemerintah pusat, sehingga saluran air ini bisa juga lebih optimal seperti itu. Karena kalau enggak pasti nanti kalau datang banjir itu nanti akan mengendang lagi. Biasanya kan ini kan dua kali panen ya kan. Nah, panen yang kedua tahun ini kayaknya gagal karena terendam banjir. Ke depan dengan adanya optimasi lahan ini, mungkin dengan adanya lahan tanggul dibenerin lagi, didalemin lagi, mungkin itu bisa 3 kali panen, dan itu bisa meningkatkan lagi swasembada pangan ya. Jadi kita itu kepengennya kemarin untuk ke depan itu tidak lagi panen raya, tapi panen tiap bulan seperti itu loh. Panen minimal 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, itu yang kita maksimalkan seperti itu. Dengan adanya nanti ada pergerakan optimasi lahan bisa menjadi percontohan dan bisa menjadikan pemerintah pusat itu lebih fokus lagi membantu petani yang ada di sini. Kemarin dapat di tahun 2025 itu kan di bulan Oktober ya Pak ya. Bulan Oktober maksudnya di bulan Desember ya Pak. Selesai panen. Selesai panen. Jadi ini kita masih tetap belum, kalau kita berbicara sampai sejauh mana hasil itu, ini lagi berjalan seperti itu. Mudah-mudahan nanti akan kita laporkan. Biasanya kan tiap tahun kan untuk gabungan kelompok tani kan akan melaporkan kepada anggotanya bagaimana hasilnya, terus kendalanya apa, itu biasanya kita ada laporan tahunan. Sistem pengairan diperbaiki, teknologi budidaya modern diperkenalkan, dan pendampingan tanpa henti diberikan kepada para petani. Sentuhan teknologi dan kerja keras membuahkan hasil luar biasa. Lahan yang dulu terbuka kini menjadi hamparan emas yang teratur. Produksi gabah melonjak drastis, memenuhi standar kualitas nasional. Keberhasilan ini membawa Gapoktan Teluk Bayur Jaya resmi menyandang gelar terhormat, yakni Lumbung Pangan Nasional. Penetapan sebagai Lumbung Pangan Nasional ini bukan sekedar kebanggaan di atas kertas. Ini adalah bukti nyata
bahwa dengan pengelolaan yang tepat dan kerja keras bersama, tanah ini mampu mensejahterakan petani dan menjaga ketahanan pangan negeri. Demikian tadi Jalan Sarsandayang di ke Desa Karanggung, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. Ketemu lagi di Sarsandayang jalan-jalan. Bye. Dari Musi Banyuasin untuk Indonesia, salam hangat dari petani Teluk Bayur Jaya.